Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian, umat yang dikasihi Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Jumpa lagi dalam acara Saat Teduh, Doa Pagi. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan karena kebaikan-Nya. Kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau berdoa menundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di pagi hari ini. Tuhan telah memelihara kami. Kiranya Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus kiranya menolong kami agar dapat mengerti dan menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan ayat firman Tuhan dari Efesus 3 ayatnya yang ke-16. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaan-Nya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Ini adalah doa Paulus bagi jemaat di Efesus agar Roh Kudus memberi kekuatan dan keteguhan dalam hati umat Tuhan. Di dalam Efesus 3 ayatnya yang ke-17, di situ tertulis, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Kita perlu untuk menjadi kuat dan teguh dalam iman. Karena iman setiap anak Tuhan harus terus dipelihara dan dijaga. Hanya firman Allah dan Roh Kudus yang dapat menguatkan iman setiap orang percaya. Iman yang baik adalah iman yang berakar, kuat, dan teguh. Dengan membuka hati terhadap firman Allah dan Roh Kudus, maka ada kekuatan ilahi yang Tuhan berikan, sehingga kalau datang persoalan, kesakitan, penderitaan, maka firman Allah dan Roh Kudus akan menjadi kekuatan umat-Nya. Dengan berdoa, bersekutu dengan Tuhan, merindukan hadirat Tuhan, maka Roh Tuhan akan menghasilkan kuasa. Yesus pernah berjanji kepada murid-muridnya dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-16, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Puji Tuhan. Inilah yang Yesus katakan kepada murid-murid sebelum Yesus naik ke sorga. Ada penolong yang Tuhan berikan, yaitu Roh Kudus yang Tuhan berikan
untuk tinggal dalam hati para murid-murid Tuhan. Apa yang akan terjadi kalau Roh Kristus sebagai penolong diam dalam hidup orang percaya? Yang pertama adalah Roh Kudus yang berdiam dalam diri orang percaya akan memberi kekuatan. Hal itu tertulis di dalam Roma 8 ayatnya yang ke-26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh Kudus memberi kekuatan, kesanggupan dalam kelemahan, dalam menghadapi penderitaan, sakit penyakit, dan dalam menghadapi berbagai macam persoalan. Roh Kudus akan membantu dalam doa orang percaya, menyampaikan keluhan-keluhan kepada Allah, sehingga doa itu sampai ke hadirat Allah. Puji Tuhan. Hal yang kedua, kalau Roh Kudus diam dalam hati orang percaya, Ia akan memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Hal ini dijelaskan di dalam Yohanes 16 ayatnya yang ke-13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus yang diam dalam hati orang percaya akan memampukan untuk taat kepada kebenaran firman Allah, sehingga umat Tuhan mampu hidup suci, menjadi pelaku firman Allah, memegang firman Allah, hidup taat dipimpin Roh Kudus. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Hal yang ketiga, kalau Roh Kudus mendiami hati orang yang percaya, maka Roh Kudus akan memberi pengertian akan hal-hal yang akan datang. Hal-hal yang akan datang dalam hikmat Allah, rahasia-rahasia Allah. Sebagai contoh, adanya peristiwa akhir zaman yang akan terjadi sebelum kedatangan Tuhan, menjelang kedatangan Tuhan. Karena Roh Kudus memberi hikmat untuk mengerti rencana Tuhan. Mari kita tetap setia kepada Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat Tuhan di dalam saat teduh ini, pagi hari ini. Hamba berdoa buat setiap mereka yang mengikuti acara saat teduh ini. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Kalau ada yang berkekurangan, Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Kalau ada yang mempunyai permasalahan, pergumulan, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan menolong mereka. Setiap mereka yang bekerja sepanjang hari ini, Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Setiap jemaat Tuhan yang mengikuti acara ini, Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, kiranya Engkau berkati semua yang mengikuti acara ini. Kiranya damai sejahtera ada dalam hati kami masing-masing, sehingga hari ini kami menjalani dengan kekuatan yang baru, dengan semangat yang baru, dengan sukacita yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Tuhan, tidak lupa juga kami berdoa syafaat untuk Bapak Presiden kami, pemimpin-pemimpin di Indonesia. Tuhan berkati apa yang mereka kerjakan, Engkau nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Setiap lembaga tinggi negara, Polri, TNI, dan semua segenap lapisan masyarakat diberkati Tuhan. Berkati kota Jakarta menjadi sejahtera, dan berkati semua pemimpin-pemimpin kami dari yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan berkati juga semua hamba-hamba Tuhan, semua pelayan-pelayan Tuhan, semua penginjilan Tuhan berkati, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Kami serahkan sepanjang hari ini, Tuhan kiranya menolong kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.